Shalom, terimalah warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aku telah melihat Tuhan. Itulah
kalimat pertama yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada para murid Yesus di hari Minggu pagi pertama setelah peristiwa kematian yang menggegerkan Yerusalem. Maria Magdalena mewartakan kepada para muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan memiliki arti penting dalam iman kita. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pewartaan para rasul, sia-sialah iman kita. 1 Korintus 15 ayat 14. Kita yang percaya kepadanya pun tidak akan mengalami kebangkitan. Sia-sialah kepercayaan kita akan kebangkitan. Kebangkitan Yesus telah diwarnai dengan berbagai tanda, yakni batu yang menutup makam Yesus terbuka dan makam pun kosong. Ada banyak tanda, tetapi di dalam Injil hari ini mau menyampaikan 2 tanda di atas. Yang pertama, batu yang menutup makam Yesus terbuka. Sebenarnya Yesus bisa keluar tanpa membuka batu tersebut. Dalam hal ini, Yesus mau menunjukkan dan meyakinkan bahwa Yesus tubuhnya benar-benar telah bangkit. Yang kedua, makam kosong. Dalam tanda makam kosong ini ada 3 hal yang mau diperhatikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tadi saya mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, makam kosong bagi Yesus. Makam kosong bagi Yesus adalah sebuah tanda kemenangan, sebuah tanda kemerdekaan, sebuah tanda kegembiraan, dan kebangkitan hidup yang kekal. Makam kosong sebagai suatu pernyataan kasih Allah yang telah melampaui segala batas dalam diri Yesus melalui kebangkitan dari alam maut. Sehingga kebangkitan Yesus pun tidak membatasi ruang dan waktu. Bahkan Allah menghancurkan kuasa maut. Allah menghancurkan kegelapan sampai Yesus bangkit dengan jaya dan mulia. Yang kedua, makam kosong bagi para pengikut Yesus. Makam kosong bagi para pengikut Yesus adalah menjadi tanda iman, menjadi tanda kegembiraan, menjadi tanda sukacita. Awalnya, Maria Magdalena dan para murid Yesus, mereka merasa kehilangan, merasa takut, merasa cemas dan gelisah karena melihat kubur kosong itu.
Maria Magdalena berpikir bahwa jasad Yesus dicuri oleh penjaga taman. Maria Magdalena sungguh-sungguh merasa kehilangan karena orang yang pernah membebaskan ia dari 7 roh jahat mati secara mengerikan. Walaupun para murid Yesus pulang ke rumah, bandingkan Yohanes 20 ayat 10. Tetapi Maria Magdalena tetap berdiri di dekat kubur Yesus dan menangis. Sambil menangis, ia melihat ke dalam kubur itu. Yohanes 20 ayat 12. Maria Magdalena dengan penuh kesabarannya, dengan penuh ketekunannya, dengan penuh keberaniannya, ia melihat tanda kehadiran Tuhan melalui kedua malaikat. Bahkan ia melihat Yesus sendiri yang berdiri di belakangnya. Namun Maria Magdalena tidak mengenal Yesus sendiri yang berdiri di belakangnya itu. Maria Magdalena berpikir bahwa itu bukan Yesus, tetapi penjaga taman kubur tersebut. Seketika Yesus memanggil namanya, Maria. Kemudian Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Yohanes 20 ayat 16. Mulai dari itulah ia sadar bahwa ia benar-benar itu adalah Yesus. Kemudian ia memberitakan kepada para murid Yesus bahwa aku telah melihat Tuhan. Yang ketiga, makam kosong bagi kita. Makam kosong bagi kita menjadi tanda iman, menjadi tanda keselamatan, menjadi tanda kebebasan, menjadi tanda kegembiraan dan kemerdekaan bagi kita. Kita merayakan kemenangan kita atas kuasa dosa maut di dunia ini. Kristus yang bangkit, membangkitkan iman kita agar kita tetap percaya kepadanya sebagai harapan tunggal kita. Membuat kita semakin berani, tidak putus asa ketika pengalaman salib dan penderitaan yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus yang bangkit telah menyelamatkan kita, membebaskan kita, menggembirakan kita, dan memerdekakan kita. Percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Iman akan Yesus yang bangkit membuat para rasul, Maria Magdalena, dan kita umat Kristiani kembali bergairah, bersemangat, menjadi tidak takut dan tidak getar, tidak kecewa dan tidak cemas, memberikan harapan baru, memberikan kegembiraan baru, memberikan sukacita baru, dan
kekuatan baru dalam kehidupan yang baru pula. Penderitaan dan kematian sebagai arah baru menuju Allah yang hidup. Ada masa depan menjadi manusia baru, memiliki hati yang terbuka, penuh iman, menjadi manusia yang kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita beri kesaksian bahwa berita terakhir dari kisah Yesus adalah kebangkitan. Kematian tidak menguasai kita. Kebangkitan menang atas segalanya. Wartakanlah kebangkitan Kristus. Semoga demikian. Pergilah, engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.